silahkan kalian membuka materi tentang teks deskripsi yang akan kita pelajari pada hari ini, selagi menunggu teman-teman lainnya untuk bergabung. Baik, sudah bergabung semua? Sudah Ibu, maaf terlambat. Ibu melakukan presentasi terlebih dahulu ya, agar Baik, tahu kehadiran kalian pada hari ini. baik Bu. Oke, pertama Salwa, Hadir. Dewi, Hadir. Jena, Hadir Bu, hadir. Farida. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya teman-teman. Kalian gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik. Semangat semua? Semangat. Oke, berarti udah siap dong ya kita untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Materinya ialah teks deskripsi. Siap? Siap Bu. Oke, hari ini materinya itu teks deskripsi. Sebelumnya kalian gak ada yang tahu belum sih teks deskripsi itu apa? Coba Ibu tunjuk untuk menjawab. Farida silahkan. Teks deskripsi itu ini Bu, kayak kita contohnya mendeskripsikan sesuatu. Baik. Terima kasih Farida atas jawabannya. Ya, oke kita buka slide pengertian tentang teks deskripsi. Sesuai dengan salin yang sudah Ibu buat, deskripsi berasal dari kata Latin describe yang berarti menulis tentang atau membeberkan sesuatu. Sedangkan menurut Goris Keraf, teks deskripsi merupakan usaha penulis memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada pembaca. Kemudian secara umum, teks deskripsi itu adalah teks yang berisi penggambaran sesuatu, objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Jadi teks deskripsi itu kayak kalian menjelaskan sesuatu, kayak contohnya kalian menjelaskan benda seperti ini. Contohnya, Ibu mempunyai botol minum, kalian deskripsikan botol minum ini bentuknya apa, warnanya apa, teksturnya seperti apa, seperti itu. Jadi walaupun ketika kalian menjelaskan itu yang mendengarkan tidak melihat bentuknya, tetapi mereka juga bisa nih, seolah-olah mereka tuh melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis, seperti itu. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Oke, jadi kalau misalkan sesuatu yang ingin kalian jabarkan itu memiliki apa ya, tekstur atau memiliki aroma, itu bisa banget kalian kayak jelaskan kepada pendengar agar mereka tuh bisa lebih jelas mengetahui sebenarnya apa sih yang kalian maksud gitu, apa sih yang kalian jabarkan. Kemudian yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Jadi kalian ketika mendeskripsikan sesuatu itu tuh apa ya, membuat si pendengarnya itu merasakan dengan jelas, seakan-akan tempat atau benda yang sedang kalian ceritakan itu, yang sedang kalian deskripsikan itu nyata, seperti itu. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warnanya, ukurannya, bentuk, keadaannya, dan sebagainya. Kemudian tujuan teks deskripsi. Berdasarkan tujuannya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, deskripsi sugestif, yaitu menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran deskripsi sugestif disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan sifat, ciri, dan watak dari objek tersebut. Yang kedua, deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis, bertujuan memberikan identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Nah, ketika kalian menulis teks deskripsi atau kalian mendeskripsikan suatu
objek atau suatu benda gitu kepada teman kalian secara lisan maupun tulisan, kalian itu harus mendeskripsikannya dengan detail agar kalau misalkan nanti teks deskripsi yang kalian buat itu dibaca oleh orang lain itu dapat mengerti loh, kayak oh ini ternyata yang dibuat sama Jena kemarin, oh ini ternyata yang dibuat sama Farida kemarin. Jadi kita tuh tahu gitu apa maksudnya. Nih contoh dari teks deskripsi, mendeskripsikan sosok ayah yang seperti pahlawan. Siapa yang ingin membaca? Mungkin Sawah? Sawah aja, Sawah. Atau ibu saja? Ibu aja, ibu. Ibu aja, Bu. Baik. Ibu. Ayah pahlawanku. Setiap orang pasti punya tokoh kebanggaan. Begitu juga diriku. Aku juga punya tokoh kebanggaan dalam hidupku. Tokoh itu adalah ayahku. Ayahku mungkin bukan pria terkenal di dunia, melainkan dia sangat terkenal di dalam hatiku. Wajahnya mungkin bukan yang paling tampan di dunia, tetapi dia adalah ayah tertampan di dunia. Ayahku berwajah bulat, rambutnya pun sudah menipis, seiring dengan usianya yang hampir setengah abad. Kumisnya membentang di atas bibirnya. Setiap orang yang baru pertama mengenalnya pasti akan merasa takut dan segan. Padahal ayahku tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Meskipun berwajah menyeramkan, ayahku adalah sosok penuh kasih sayang. Ia sering mengajak anak-anaknya bercanda. Sesekali ia menemani kami berjalan-jalan ke taman. Badan ayahku kekar. Badannya adalah bukti perjuangan dan perlindungannya kepada keluarga. Ia mengayomi dan memastikan keluarganya bahagia. Ayahku adalah pahlawanku. Nah, dari contoh yang sudah tadi dijelaskan, kalian bisa nggak nih kira-kira membuat teks deskripsi? Mungkin saat ini kalian bisa nih langsung mendeskripsikan apa yang udah pernah kalian datangi, misalkan sekolah gitu kan. Kalian masih setiap hari dong datang ke sekolah, nggak mungkin kalian nggak bisa mendeskripsikan sekolah kalian itu seperti apa gitu. Atau juga mungkin kalian bisa mendeskripsikan selain objek tadi, selain sekolah, kalian bisa mendeskripsikan barang loh, atau orang gitu. Dia memiliki sifat seperti apa, dia memiliki aroma seperti apa, itu bisa banget kalian. Oke, mungkin langsung ada yang ingin mencontohkan. Jena, Bu. Ingin mendeskripsikan pantai Parangtritis. Ini adalah salah satu pantai yang ada di Yogyakarta. Lokasinya itu ada di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Terus pemandangan di pantai ini tuh sangat mempesona. Di sebelah kanan dan kiri itu terdapat tebing yang sangat tinggi. Terus juga di antara tebing-tebing itu ada batu karang besar gitu. Pantainya bersih, juga dikombinasikan dengan pohon kelapa atau pohon palem yang ada di sana, membuat kombinasi hijau yang sangat elok atau indah dipandang. Keindahan pantai rasa sempurna dikala hari semakin gelap. Di sore hari kita bisa melihat matahari yang terbenam. Kemudian ketika malam hari terbenam, kita dapat melihat lukisan alam yang sungguh mempesona. Di sana juga banyak wisatawan yang selalu mengunjungi pantai, membuat pantai ini nggak pernah sepi.
dari pengunjung. Di pantai kita juga bisa menyaksikan kerumunan anak-anak yang bermain di pasir. Tua muda menikmati hembusan segarnya angin laut. Kita juga bisa naik kuda atau angkutan sejenis odong-odong, atau di sana biasa kita menyebutnya dengan andong, yang bisa membawa kita ke area karang laut yang itu tuh cantik banget. Seperti itu sih. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas keberaniannya untuk membuka suaranya. Ya, itu adalah salah satu contoh teks deskripsi yang sudah tadi dicontohkan oleh Jena, ya kan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu mau bertanya, Farida? kan ini teks deskripsi gitu ya Bu, apa ini harus kita tulis gitu Bu? Walaupun ini namanya teks deskripsi, tapi kalian nggak selalu harus menuliskan. Kayak misalkan kalian ingin mendeskripsikan suatu objek gitu ya, kalian tuh nggak harus kalian tulis gitu, kalian bisa juga mendeskripsikannya secara lisan seperti itu. Jadi nggak melulu soal teks itu harus tulis gitu ya. Baik Bu, makasih. Bagaimana? Sudah Ibu. Oke, sudah. Sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Ibu. Cukup, baik. Sepertinya kalian sudah paham semua. Jadi Sudah. gimana kalau misalkan ibu kasih kalian itu tugas untuk mendeskripsikan lingkungan sekitar, lingkungan bebas, lingkungan sekitar kalian, entah itu sekolah atau misalkan lingkungan rumah atau lingkungan ya apapun lah, itu bebas. Pokoknya tentang lingkungan kalian harus mendeskripsikannya secara jelas. Dikumpulkan minggu depan ketika pertemuan kita lagi, gimana? Siap Bu. Baik Bu. Baik, ibu suka sekali semangat kalian. Oke, Semangat. jika sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, maka ibu akan tutup pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Terima kasih.